jatuh dari motor lagi. Nah, buat anak kalian nanti kalau pulang bisa hati-hati ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak semua yang hebat, karena hari ini kita mau belajar tentang kegiatan yang tanpa kalian sadari itu kalian sudah mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada Isma bisa dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti pada pembelajaran biasanya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kemerdekaan. Lagunya adalah Maju Tak Gentar. Nah, buat anak-anak ibu sekalian bisa berdiri ya. Membela yang benar, maju tak benar, pasti serah. Nah, baiklah. Tadi sudah sangat semangat sekali, sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ibu harap hari ini kalian makin menggebu-gebu semangatnya untuk melakukan pembelajaran. Nah, apakah kalian masih ingat tentang materi pertemuan kemarin? Kita belajar tentang apa? Pancasila, Ibu. Ya, lebih tepatnya pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis norma dan penerapan norma. Nah, untuk melanjutkan, karena kemarin kan kalian masih ingat nggak? Kemarin kalian sudah membuat logo norma. Nah, di sini Ibu ada gambar logo norma yang masih kosong nih, belum ada isinya. Nah, coba kalian siapa yang bisa menyebutkan norma apa saja yang pernah kalian lakukan atau kalian lihat di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat di sekitar kalian? Norma kesopanan, Bu. Norma kesopanan. Nah, jadi begini, pada pertemuan lalu norma yang dimaksudkan itu adalah norma yang sudah diterapkan. Contoh seperti putri sebelum berangkat sekolah selalu pamit kepada orang tuanya dan mencium tangan. Nah, itu berarti sudah termasuk ke dalam penerapan norma. Kemudian tanpa kalian sadari juga di sekolah kalian sudah menerapkan norma juga, yaitu menolong bu guru, membawakan alat-alat bu guru ketika bu guru mau kembali ke kantor, atau membantu teman kalian yang pensilnya mungkin jatuh atau mungkin penghapusnya hilang ternyata ada di sebelah kalian. Nah, itu sudah menerapkan norma tolong menolong seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan utama kita pada pertemuan siang hari ini, Ibu mempunyai beberapa huruf yang berantakan di sini. Terlihat nggak yang di belakang? Ya. Nah, di dalam huruf ini itu tersembunyi beberapa penerapan norma yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, siapa anak ibu yang berani maju dan mencari kata tersembunyi di dalam sini? Oh ya, ibu mau menyampaikan ya. Jadi di dalam pertemuan hari ini itu sangat spesial karena nanti setiap kan kalian sudah duduk berkelompok ya anak-anak. Dan ibu mau tanya kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, tadi kelompok 4, kelompok 5. Nah, di dalam setiap nanti anggota kelompok kalian atau kelompok kalian nanti bisa menjawab dengan benar setiap kegiatan ibu akan mendapatkan 1 bintang. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan 1 bintang dan akan dikumpulkan ke dalam papan apresiasi ini. Dan apabila nanti di akhir pembelajaran bintang terbanyak dari kelompok yang memperoleh bintang tersebut akan mendapatkan benefit atau keuntungan, yaitu tidak mengerjakan soal evaluasi. Nah, ini ibu bagikan terlebih dahulu untuk papannya sebelum nanti kalian anak-anak ibu yang hebat akan menjawab kata yang tersembunyi yang ada di sini. Nah, karena semuanya sudah mendapatkan papan apresiasi, jadi ibu akan menjelaskan. Di sini ada 2 bintang, yaitu pertama bintang silver dan yang kedua bintang emas. Nah, perbedaannya bintang silver ini akan didapatkan oleh seorang individu. 3 bintang perak atau silver sama dengan 1 bintang emas.
tersembunyi di dalam sini. Nanti petunjuknya akan melalui kartu yang ada di layar ini. Kartunya berisi tentang pernyataan terkait kata yang tersembunyi di banyak huruf ini. Sudah siap anak-anak Ibu? Siap. Setiap orang di ruangan itu berdiri ketika pemimpin mereka masuk. Siapa yang berani maju? Mencari kata tersembunyi yang ada di sini. Ibu punya spidol buat kalian nanti bisa mencari kata tersembunyi yang ada di sini. Siapa yang berani maju? Angkat tangan. Oke, Amir. Coba Ibu bacakan, benar gak ya? Setiap orang di ruangan itu berdiri ketika pemimpin mereka masuk. Jawaban dari Amir adalah menghormati. Benar? Benar. Silakan duduk Amir. Satu bilang buat Amir. Baik. Baik, Ibu bacakan ya. Petunjuk nomor 2. Aldi selalu menggunakan kata-kata yang baik saat berbicara dengan orang tuanya. Nah, siapa ibu yang berani maju dan mencari kata? Ya, saya. Dulu baik sekali. Ayo diulang dulu. 1, 2, 3. Oke, ini ayo. Oh, ya. Bacakan ya. Kan tadi petunjuknya adalah Aldi selalu menggunakan kata-kata yang baik saat berbicara dengan orang tuanya. Jawaban dari Vicky itu adalah sopan. Apakah betul? Coba, betul atau salah? Salah. Betul ya. Jadi, kalau Aldi sudah berbicara baik dengan orang tuanya, itu merupakan kata baik. Baik, ini mendapatkan 1 bintang. Bagi-bagi. Baik, selanjutnya. Kali ini, materi besar kita adalah mempraktikkan norma di lingkunganku. Nah, sekarang kita lingkungan kalian itu di mana saja? Coba ada yang bisa menjawab? Jadi lingkungan kalian itu ada 3 ya, rumah, sekolah, dan kerajaan. Baik, ini sepertinya tidak perlu dibaca. Silakan saja. Kali ini kalian akan pertama menganalisis, kedua mempraktikkan, dan ketiga memproyeksikan. Nah, seperti apa? Nah, di sini Ibu ada video. Siapa tahu mungkin dia punya, ada yang punya. Kalau di sini berarti yang punya jangan mau kan kak, hanya dibuang. Mana ada orang tua punya sih kak? Mungkin orang itu nggak tahu kalau punya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang ya udah deh, kita tunggu. Kansa, kita kan tungguin lama nih. Terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja yuk. Wah, enak nggak? Bang Cendol, ini. Ya ampun rasa, dosa tahu, dosa. Kalau dosa, kalau saya cuma ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum es teh manis. Ayo. Iya, dosa kan minum sedikit, bukan dosa. Ini kamu. Iya, enak aja. Kamu juga dosa. Tadi uang kembalian channelnya mana? Enggak, enak aja. Yang pertama kali lihat uangnya kan juga kamu, bukan dosa. Ayo. Ih, kan dosa. Kan dosa nih. Astagfirullah, ini kelas sekolah nggak ribut-ribut. Yang satu ngambek, yang satu lagi nangis. Ada yang bisa jelasin ke rumah? Ini kan tadi Rama jadi cendol. Jadi pakai uang, tapi kan dosa gak mau cendolnya kan. Terus sisa uangnya diambil kan dosa. Sedekah pakai uang. Pakai uang apa? Kok dia? Masa jadi takut dosa. Masa sedekah pakai uang ada di jalan. Uang di jalan? Iya uang. Tadi pas pulang sekolah, karena nemuin uang. Terus Amsa bilang kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya narikin. Tapi kan nggak ada yang nyari, jadi pakai jajan. Sama sisanya bisa masuk di tempat kamar. Jadi pikiran, kira-kira dosa nggak mah? Kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya kan? Dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. Contohnya meninggalkan sholat, menipu, mencuri,
Sekarang siapa yang tadi kan di sini ada 2 tokoh, ada 3 tokoh. Yang pertama ada selanjutnya ada Ima. Ibu ya. Mana ibu ya? Nah, di sini tadi kan yang terjadi pertama tadi siapa yang menemukan uang? Nah, terus uangnya dikemanakan oleh siapa? Nah, kemudian sebagai contoh Nusa tadi bagaimana? Atau sikap Nusa seperti apa? Menunggu sampai keputusan pemiliknya. Itu adalah pemiliknya. Nah, jadi di video ini itu juga salah satu merupakan contoh dari penerapan norma, yaitu dimana kalau kita menemukan uang yang itu bukan hak kita walaupun tidak ada orangnya, lebih baik diapakan tadi? Ada bayar pangkas pakai uang kuat. Nah, jadi kalau kita menemukan barang yang bukan milik kita, yang pertama, kalau memungkinkan masih ada pemiliknya, bisa kita titipkan ke orang yang masih ada di situ selama lebih lama daripada kita. Contohnya diberikan ke pos satpam, atau dititipkan ke guru, atau ke guru lainnya yang sudah ada di kelas kalian. Kalau uangnya di guru, nanti guru akan mengumumkan siapa yang kehilangan uang. Kalau tidak ada yang merasa kehilangan uang, baru uangnya nanti diserahkan. Seperti itu benar. Tapi kalau mau meminjam tapi belum bilang gimana Bu? Meminjam apa? Kalau mau meminjam barang tapi belum sempat bilang kayak punya, jadi langsung diambil deh. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Seharusnya walaupun itu benda kecil, misal ada mau minjem pensilnya Zelin, tapi Zelinnya masih ke toilet. Ada ngambil pensilnya atau tunggu Zelin? Nyamperin sih. Astagfirullahaladzim. Enggak nyamperin tidak bilang langsung, bukan lama kalau nunggu. Kalau jadi Yang penting kan bilang ke Zelin, aku mau pinjam pensil. Tapi tidak ini kan ada. juga dong. Nah, misal, jadi kalau kita mau pinjam barangnya seorang, baik kecil, besar, penting atau tidak berharganya, kita harus menunggu si pemiliknya. Begitu ya, Dinca? Ya Bu, makasih. Nah, selanjutnya, apa sih norma itu kan kalian kemarin sudah sempat belajar tentang 2 sub materi sebelum ini. Yang pertama adalah jenis-jenis norma, dan yang kedua itu adalah menerapkan norma. Nah, norma itu apa coba? Norma itu adalah seperangkat aturan yang seperangkat aturan besok lagi ya. Ini seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar kehidupan menjadi lebih tertib, kemudian lebih harmonis. Nah, dari awal pelajaran kita sampai detik ini, siapa yang berani menyebutkan norma apa saja sih yang sudah kalian dapatkan di selama mulai tadi cari aku, kemudian tadi melihat Musa dan Rara? Ada yang berani menyebutkan norma apa saja yang pernah kalian temukan? Iya, tolong menolong ya, tolong menolong ya, terus ada agama ya, tadi berdoa, beribadah. Kemudian ada berapa katanya Bu? Ada berapa? Lihat sih. Nah, kemudian apakah norma itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari? Penting. Bayangkan, kenapa itu penting? Jadi ibu punya gambaran. Ya, seperti ini, maksudnya ibu punya perumahan. Misalkan kalian itu sedang dalam perjalanan berangkat menuju ke sekolah. Nah, kalau kalian menuju ke sekolah, itu kan kalian pasti sudah tahu jalannya kan? Sudah pasti kan? Jalannya sudah hafal. Kemudian entah pakai sepeda atau pakai sepeda motor diantar atau pakai jalan kaki. Ya, jalan kaki
perempuan namanya Dina. Nah Dina kerja tuh, kemudian Aini menolong Dina. Nah setelah ditolong, Dina seharusnya mengucapkan kata terima kasih. Ya betul. Nah norma itu tidak sembarangan dibentuk ya teman-teman. Ya anak-anak, karena kalau norma itu harus sesuai dengan yang pertama Pancasila. Kemarin kan sudah belajar dengan Sunikah ya tentang Pancasila ya. Nah di Pancasila itu juga merupakan sumber atau pedoman dari penerapan norma. Nah di sini ibu mau mengingatkan kembali karena kalian sepertinya ada yang lupa bahwa norma itu secara garis besarnya atau secara jenis-jenis besarnya itu jadi 4. Yang pertama norma apa, Kavina? Kesabaran. Yang kedua norma apa, Adam? Ya, norma agama. Yang ketiga norma apa ya? Kesusilaan ibu. Nah, yang keempat norma apa, Karin? Nah, dari 4 norma ini itu dipecah menjadi 8 bentuk norma yang kalian pelajari pada ini. Nah, yang pertama ada sopan. Kemudian ada menghormati. Yang ketiga ada beribadah. Ada taat. Kemudian menghargai. Kemudian menyayangi. Nah, sekarang kita akan memasuki ke kegiatan kedua kalian, yaitu secara berkelompok. Cara bermainnya adalah kali ini kalian sudah berkelompok dengan kelompok masing-masing kan? Sudah. Nah, di setiap kelompok coba dilihat teman-temannya ada berapa orang? 7. Nah, 5. Nah, 9. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas secara berkelompok untuk mendapatkan bintang tentunya. Tapi bintangnya yang berlain di kegiatan kali ini adalah bintang yang emas. Karena pertama nanti bagi yang kelompoknya ada 7 orang atau 8 orang. Nah kalau nanti yang akan melaksanakan, jadi nama kegiatan itu adalah drama mini norma. Nah kalau anggota kalian hanya 8 orang atau 7 orang, maka yang 2 orang itu melakukan pembuatan skenario, kemudian 2 orang melakukan penilaian. Nanti rubrik penilaiannya akan diberikan. Penilaian yang kalian nilai itu adalah nanti ketika kelompok lain tampil, kalian akan menilai. Dan yang kedua, kalian akan menebak bahwa norma apa yang diterapkan oleh kelompok yang sedang mempentaskan dramanya di depan. Paham anak-anak? Nah, sekarang karena ada 5 kelompok, perwakilan dari kelompok bisa maju untuk mengambil kartu di mana di dalamnya berisi petunjuk untuk skenario. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. 4 dan 5. Ada tumben malu dari ini. Kenapa ada? Ini tuh mungkin ya karyawan kayak gitu. Kali gaji. Habis jatuh tuh. Baik, sudah. Sekarang selanjutnya adalah Ibu akan membacakan larangan-larangan yang kalian dilarang melakukan itu, karena kalau kalian melanggar atau melakukan hal itu akan mengurangi bintang yang diperoleh di kelompok kalian. Yang pertama, larangan yang pertama adalah sudah siap mendengarkannya. Ini kalau tidak didengarkan, nanti kalau kelompoknya tiba-tiba terkurang bintangnya 1, tidak tahu alasannya. Nah, yang pertama itu dilarang mengganggu kelompok lain ya. Yang kedua, dilarang melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik. Kemudian yang ketiga, dilarang membocorkan kartu
KBB, di mana nanti kalian akan jadi kan ada nama kelompok, nama anggota, kemudian judul atau tema, pembagian perannya, skenario atau dialognya, kemudian kalian akan menuliskan jawaban atau menebak pementasan dari kelompok lain. Jika kalian benar semua, berarti kan kalian akan menebak tentang kelompok lain. Nah, kalau benar semua, kalian akan mendapatkan 1 bintang. Paham? Ini kelompok belum ambil. Nah, waktu kalian berdiskusi adalah makin dari sekarang ya. Karena waktunya sudah habis, sekarang saatnya kalian akan menampilkannya di depan. Nah, sini ya, sekarang. Nah, nanti jangan lupa tugasnya yang menilai, nanti aku berikan kertas untuk penilaian kelompok lain, kelompok selain kelompok kalian maksudnya. Kemudian nanti jangan lupa menebak ini norma apa yang ditampilkan di depan. Oke, siap? Sekarang berarti kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Jangan lupa kelompok 1. Kalau lain jangan lupa diperhatikan. Nanti kelompok 1 bisa dinilai dan ditebak norma apa yang ditampilkan ditampilkan oleh kelompok 1. Kita mau cari buku apa nih di sini? Buku apa ya? Itu kita cari buku apa? Tadi katanya kamu mau cari buku matematika nggak sih? Saya ini tidak gibahin sih. Juman, nah orang yang ada di sini di Jumannya. Iya, itu di jalan tahu. Semua sih, gue mau tapi terus kita tadi dia nangis. Aku lah. Iya, kalian perusahaan juga boleh bisnis karena dia orang perusahaan tuh gak boleh bisnis gitu ya makan di perusahaan gitu iya Pak yang berisik. ya sekarang kita Tepuk tangan, Kak. Selanjutnya kelompok 2. Sudah siap? 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ibu, kita minta maaf ya karena kita telah mengumpulkan tugas. Soalnya semalam kita Kalau kamu dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Udah dong, udah. Oh iya, udah. Kelompok 3 salah 2. Udah balik lagi bintangnya. Kan betul 2, silakan bebas. Bintang yang siapa ini 2. Ada nanti enggak ada ibu. Baik, ada tuh.